prodi-prodi Anda ini, jurusan bahasa Indonesia dan prodi pendidikan bahasa Indonesia, prodi pendidikan bahasa Inggris, itu adalah prodi-prodi unggulan di UNBK. Banyak peminatnya. Jadi Anda duduk di situ itu sudah menumbangkan beberapa orang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FKIP, bertemu lagi dengan kita semua dalam podcast Apa Kata FKIP. Podcast yang akan membahas seputar dunia pendidikan, khususnya dari perspektif Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Hari ini, saya selaku podcaster pada episode kali ini. Episode kali ini teman-teman, kita akan membahas bincang inspiratif nih teman-teman, bersama ketua jurusan. Tentunya ini seorang sosok yang sangat inspiratif. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Dr. Bustanudin Lubis, SSMA. Selamat datang Bapak. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bapak ya. Seceria wajah Mbak Alia. Oh. Teman-teman, sekarang kita nih teman-teman akan mengulik teman-teman. Mengulik habis nih teman-teman mengenai jurusan apa ya Pak? Pendidikan, bahasa dan seni. Pendidikan, bahasa dan seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Oke, siap Bapak? Untuk diulik-ulik Bapak, kita kupas sampai tuntas ya Pak ya. Oke teman-teman, ini Pak, kita mulai perbincangan ya Pak ya. Menurut Bapak Pak, bagaimana sih Pak jurusan pendidikan bahasa dan seni itu? Oke. Jurusan ini bagaimana jurusannya? Iya, jurusannya Pak. Jurusan pendidikan bahasa dan seni ini jurusan salah satunya ada di FKIP. Jadi FKIP Unip itu punya 3 jurusan. Satu jurusan pendidikan bahasa dan seni. Yang kedua jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Dan yang ketiga itu jurusan ilmu pendidikan. Nah, kalau ditanya bagaimana jurusannya, ya fine-fine aja. Fine-fine aja ya Pak ya. Fine-fine aja. Jadi seperti ini, jurusan pendidikan bahasa dan seni FKIP itu dia punya 2 program studi. Nah, apa jadi itu, Pak? Program studi yang pertama program studi pendidikan bahasa Indonesia dan yang kedua itu program studi pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, kalau berbicara bagaimana ke depannya, ya tentunya prospeknya itu kan punya prospek karena kita di pendidikan, otomatis kita sudah punya lapangan pekerjaan yang jelas, yaitu menjadi guru pendidikan bahasa Indonesia dan guru pendidikan bahasa Inggris. Gitu Mbak Alia. Oke Pak. Nah, berbicara tentang pendidikan ya Pak ya. Pendidikan bahasa Indonesia. Kalau kemarin itu Pak namanya pendidikan bahasa dan sastra. Ini ada perubahan ya Pak ya? Kalau itu di dalam ini kan ada di dalam kementerian itu ada namanya nomenklatur. Jadi nomenklatur ini Mbak ya. Jadi itu diatur oleh di kementerian. Jadi pada prinsipnya sekarang ini nomenklaturnya itu diatur adanya pendidikan bahasa Indonesia. Pada 5 tahun sebelumnya memang kita memakai pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sebelumnya ketika saya datang ke Bengkulu itu tahun 2003, itu pendidikan bahasa Indonesia itu judul ininya nama prodi nomenklaturnya itu adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Oh, ada daerahnya. Jadi ada daerahnya. Oh, ada daerahnya. Nah, tapi kalau bahasa Inggris tetap pendidikan bahasa Inggris. Iya. Oh, gitu ya Pak ya. Nomenklatur. Menarik ya Pak ya, ternyata ada perubahan ya Pak dari mulai pendidikan. Kira-kira menurut Mbak Alia menarik nggak bahasa Indonesia? Menarik sekali Bapak. Oke, dari mana Mbak? kok saya yang... Jadi kita berbincang ya Pak ya. Iya.
Kebetulan Bapak saya Oke. juga dari pendidikan bahasa Indonesia. Alhamdulillah, pas berarti. Iya Bapak. Bapak juga akan mengajar saya sepertinya, Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan. Seru sekali teman-teman diajar Bapak Lubis ini teman-teman, asik sekali. Iya. Menurut saya Bapak ya, pendidikan bahasa Indonesia nih Bapak, prospek kerjanya itu luas sekali Pak. Tidak hanya memang kita udah jelas menjadi seorang guru, tapi sebenarnya teman-teman, pendidikan bahasa Indonesia ini luas sekali teman-teman. Jangan teman-teman pikir dengan kita belajar pendidikan bahasa Indonesia cuma pelajari bahasa Indonesia saja. No, tidak guys. Jadi yang kita pelajari itu banyak teman-teman. Kita mulai pelajari dari mulai teorinya bahasa. Kalau kita tahu teman-teman, ternyata bahasa itu dia tuh adalah sebuah tutur. Sebuah tutur yang mana ini tuh arbiter ya Pak ya, Ya, mana suka teman-teman. Dan ternyata kita tuh punya induknya teman-teman. Dan teman-teman, bahasa Indonesia itu sebenarnya kita belajar tuh banyak sekali. Teman-teman mau jadi peneliti, bisa kan Pak ya? Bisa. Bisa. Mau jadi peneliti bahasa, bisa. Bisa. Mau jadi peneliti budaya, Bisa. juga. Mau jadi ahli linguistik forensik, Bisa. juga. Teman-teman banyak sekali. Bahkan ya Pak ya, kalau kita pelajari tentang ilmu hukum, ahli Bahasa linguistik itu sangat dibutuhkan loh teman-teman. Itu yang masuk dalam kategori bahasa ini forensik. Iya, forensik. Nah, jadi Mbak Alia, kalau di dalam jurusan pendidikan dan bahasa dan seni ini, karena kan baik dari bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, itu ada beberapa disiplin ilmu yang masuk. Misalkan ada yang tentang bahasa tadi. Nah, bagaimana mereka melihat bahasanya itu dianalisis. Kemudian ada juga yang tentang sastra. Nah, bagaimana sastra kalau di bahasa Inggris mungkin dia akan mainnya literatur. Nah, di sastra Inggris atau mungkin sastra-sastra yang berbahasa Inggris. Nah, kemudian di bahasa Indonesia itu bisa juga menganalisis sastra-sastra yang daerah. Nah, pertanyaannya, ketika dijadikan sebagai pendidikan, inilah yang diolah oleh guru menjadi sebagai bahan ajar didikan guru. Nah, Betul. tadi Mbak Alia ngomong bisa juga peneliti, benar. Iya. Karena sekarang ini di peneliti ada namanya kantor bahasa, ada balai bahasa, ada badan bahasa yang bisa menampung para peneliti bahasa. Nah, ini juga berlaku untuk baik dia bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Banyak juga, atau mungkin yang bahasa daerah. Nah, kemudian pertanyaan, ini saya sambil nanya aja ya. Iya, kita bincang-bincang ya Pak ya. Kita kulik-kulik nih Pak. Ini tadi tentang bahasa saya udah jelaskan. Nah, sekarang nih Mbak Alia, menurut Mbak Alia ini yang sastra seperti apa? Nah, sederhana saja. Sastra katanya itu, Mbak Alia, ini sambil kita ujian jadi. Aduh Pak, 3 SKS kita belajar Pak. Saya mau nanya, katanya karya sastra itu baik dia in English ataupun di bahasa Indonesia, sastra Indonesia itu bahwa karya sastra adalah cerminan masyarakat. Betul. Nah, Mbak Alia paham nggak? Oh jadi Pak bertanya ya Pak? Iya. Iya. Iya betul teman-teman. Jadi Pak, kita sama teman-teman Pak. Kalau Bapak sih udah levelnya high sekali teman-teman. Jadi teman-teman, sebenarnya sastra itu adalah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Apa itu sastra? Sastra itu adalah bentuk kita. Kita adalah seorang manusia. Itu adalah cerminan kita sama teman-teman. Dari mulai itu tuh terbentuk cerminan jiwa. Cerminan jiwa itu bisa melakukan sebuah tulisan, yaitu adanya sebuah cerita. Terkadang teman-teman, yang kita hasilkan cerita dongeng itu sekarang, itu tuh adalah cerminan kita. Kita sebagai masyarakat. Kita sebagai masyarakat Bengkulu apa saja nih Pak? Iya. Sebagai masyarakat Bengkulu, cerminan cerita kita Pak. Sederhana aja. Apa? Iya. Ini jadi saya yang menanya Mbak Alia. Mbak Alia misalnya nih, saya mau nanya Mbak Alia nih. Ini di dalam karya sastra itu kan cerminan masyarakat ya. Iya. Nah, saya mau nanya Mbak Alia, yang mana yang nyata? Yang di dalam cermin apa yang di luar cermin? Yang di dalam cermin atau di luar cermin? Yang mana yang nyata? Menurut Mbak Alia?
yang di luar cermin, Pak? Oke, kalau yang di luar cermin, kenapa Mbak Alia berusaha untuk mempercantik yang di dalam cermin? Dengan baik memberi dia lipstik, ya kan, memberi dia bedak. Nah, ayo gimana Mbak Alia? Kalau di luar cermin, Pak. Nah, artinya gini Mbak Alia, jadi pada konteksnya, karya sastra itu adalah merupakan cerminan masyarakat. Apa yang terjadi di dalam masyarakat, masyarakat itu ada tercermin di dalam karya sastra. Dulu ada sebuah karya yang lahir karena karya sastra ini merupakan adanya penyiksaan terhadap anak angkat atau mungkin inilah apa yang memiliki, mohon maaf, mungkin ibu sambung. Namanya sambung, dulu ya, Pak. ceritanya itu Ari Anggara. Nah, di situ mungkin ada cerita penyiksaan, kemudian juga akhirnya anak ini meninggal. Muncullah ada novel-novel seperti itu. Ada juga muncul di besar gini, tahun 2024 itu ada terjadi tsunami besar. Iya, Nah, iya. di Aceh. Nah, akhirnya muncul juga lah kejadian ada novel-novel yang terjadinya tsunami Aceh. Jadi ada isinya karya-karya itu menjadi karya-karya tsunami. Sederhana saja, Habibur Rahman. Iya, Pak. Nah, itu juga menceritakan tentang bagaimana proses dia mengalami hidupnya. Nah, itu. Jadi bahwa karya sastra itu menjadi sebuah gambaran masyarakat. Gambaran masyarakat ya, Pak. Nah, nextnya Mbak Alia. Jadi pada prinsipnya di jurusan pendidikan bahasa dan seni itu prodi-prodi bahasa Indonesia dan prodi bahasa Inggris itu menanamkan secara konsep dan teori kepada para mahasiswa agar nantinya punya bekal. Di mana mereka di mana mereka bisa menganalisis karya sastra, menganalisis bahasa seperti yang dibilang Mbak Alia tadi, bahwa sekarang itu butuh analisis forensik. Terus terang kalau ada misalkan berita acara kepolisian itu mereka butuh pakar bahasa. Nah, itu salah satu bisa menjadi peluang pekerjaan teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang sekarang ini konteksnya di Badan Bahasa juga mulai akan ada pemertahanan bahasa ibu. Iya, bahasa ibu ya, Pak. Atau mungkin kita mother tongue, ya kan? Nah, bahasa-bahasa pertama atau bahasa daerah. Nah, itu sekarang juga sudah mulai ada untuk pemertahanan itu. Tapi makanya mengapa orang FKIP yang dibutuhkan? Karena ini dimulai dari bagaimana prosesnya untuk pembelajaran. Makanya muncullah luaran-luarannya berbentuk buku untuk bahan ajar. Nah, itu. Nah, ini yang sedang, makanya peluang teman-teman di jurusan pendidikan bahasa dan seni itu lumayan sangat bagus. luas ya, Pak ya. Betul sekali. Iya, makanya Mbak Alia sekolah ya. Harus ya, Pak. Okay. Nih, Pak. Tadi kan Pak, Bapak ada singgung sedikit Pak mengenai mother tongue ya, Pak ya, bahasa ibu. Itu kan ada pemertahanan bahasa. Pemertahanan bahasa ini Pak, apakah sudah mulai Pak dibuat? Seperti kan kalau di Bengkulu itu sendiri ada 3 bahasa ya Pak ya. Bahasa Enggano, bahasa Rejang, sama bahasa Melayu Bengkulu. Dan 9 dialek kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, kalau untuk pemertahanan ini Pak, apakah ada pembuatan kamus itu Pak? Ya. Nah, kalau untuk pemertahanan ini, sebenarnya kalau pemertahanan ini sudah dimulai dari dulu, dari tahun-tahun 2005 itu juga saya sudah pernah ada ikut juga yang seminar bahasa ibu yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi. Nah, kemudian kantor Balai Bahasa juga melakukan itu. Nah, konsentrasi sekarang itu Balai Bahasa melalui Badan Bahasa juga itu sudah mulai. Badan Bahasa melalui balai-balainya yang ada di daerah itu sudah mulai untuk mempertahankan itu. Nah, jadi produk-produk luarannya itu ada yang berbentuk bahan ajar. Nah, khususnya juga mungkin sekarang itu yang kamus bahasa Enggano itu sudah ada, sudah dibuat. Sudah bisa Sudah digunakan, bisa Bapak? digunakan. Ada dalam bentuk hard copy, ada juga dalam bentuk file. File ya Pak ya. Nah, kemudian ada yang bahasa Rejang itu juga udah lama juga, sudah ada juga yang hard copy-nya. Bahkan peneliti-peneliti luar itu banyak yang tertarik meneliti bahasa Rejang. Bahasa Rejang ya teman-teman. Nah, kemudian bahasa Melayu itu juga agak lumayan banyak penelitiannya karena tadi Mbak Alia menyebutnya ada dialek-dialek tadi. Jadi ada dialeknya Muko-Muko, ada dialeknya dari Serawai, gitu ya Pak ya, Besema itu. dan lain-lain. Ya, jadi untuk kamus-kamusnya ini juga sudah ada yang ini. Nah, ini salah satu bentuk pemertahanannya. Nah, cuman kita di guru
harus juga mengajarkan bagaimana menyebutkannya. Iya, betul Nah, teman-teman. Enggano itu sekarang kesulitannya itu adalah bahasa tulisnya itu pasti berbeda pengucapannya. Bahasa tulis sama bahasa lisannya berbeda. Iya, berbeda. Nah, itu yang kadang jadi agak repot kita untuk jadi makanya juga harus bisa untuk menyampaikan. Oh iya, betul sekali. Maka dari itu prodi inilah ya Pak ya, Ya. yang dibutuhkan untuk menyampaikan kepada anak-anak nantinya ya Pak ya. PR-nya Mbak Alia ya. Gitu. Siapa? Oke. Jadi teman-teman, ternyata teman-teman Indonesia nih keren sekali ya teman-teman ya. Iya kan Pak ya? Keren. Kita tuh banyak sekali bahasa teman-teman. Bahkan ya Pak ya, kalau nggak salah, saya juga pernah Pak mendengar cerita dari Pak Sarwit Pak. Iya. Kalau misalkan ada ahli Amerika itu mau datang Iya. untuk mengapa? Untuk meneliti bahasa Rejang. Iya. Bahkan Pak Sarwit itu Pak, kalau nggak salah jadi profesor karena ahli bahasa Rejang ya Pak ya? Iya. Ahli di aksara. Oh, Beliau. ahli Jadi, aksaranya. di aksara Kagang. Kita kan punya aksara ya, namanya aksara ulu. Aksara Ulu ya. Aksara ulu kalau dulunya itu dari McGinn itu juga tertarik dengan meneliti dari penelitinya Amerika, meneliti bahasa Rejang. Ja- Nah, sekarang juga ada beberapa penelitian itu dari luar yang khusus bahasa Enggano. Enggano, Nah, oke. itu jadi ini yang menjadikan peluang untuk teman-teman di Iya, bahasa Indonesia. betul ya Pak Sebenarnya ya. bukan bahasa Indonesia saja, bahasa Inggris juga punya peluang itu. Teman-teman bahasa Nah, Inggris. iya. Tapi bagaimana berkolaborasi untuk menginternasionalisasinya? Ah. Nah, jadi misalkan kamusnya nanti daerah Indonesia Ya, Inggris. Keren. Iya kan? Nah, itu bisa dilakukan. Nah, terus juga penerjemahan cerita rakyatnya. Hmm. Nah, itu bisa barengan, kolaborasi untuk yang melakukan itu. Nah, terus juga teman-teman kan kekayaan Bengkulu ini kan masih banyak belum diteliti. Iya, Nah, iya. contoh teman-teman, kalau mungkin teman-teman juga yang dari biologi itu bisa karena pengobat dari tradisi pengobatan Iya. tradisional itu bisa bekerja sama dengan teman-teman yang biologi atau farmasi itu sehingga bisa membuat obat-obatan dari cerita itu. Oh, betul. Berarti kita, maaf ya Pak ya, suatu tradisi yang pernah dulu itu tuh Iya. kita teliti lagi Pak ya. Jadi sehingga tersebarlah kepada masyarakat luas. Dan bisa menjadi produk baru. Iya, Nah, betul. itu ya Mbak Alia. Dibutuhkan kolaborasi mahasiswa ini Pak ya. Persis. Harus. Nah, jadi sebenarnya itu yang mungkin perlu kita coba bangun ya, sistem riset kolaborasi antar mahasiswa. Pada prinsipnya itu sudah ada, tapi harus lebih dibangun lagi. Di PKM kan itu harus kolaborasi. Iya, Nah, iya. itu yang terjadi. Nah, bahasa Indonesia itu hampir bisa semua mereka masuk, termasuk juga teman-teman untuk public speakingnya, betul, itu mereka sama teman-teman. bahasa Inggris. Nah, itu Betul. bisa untuk menyampaikan promosi-promosi Iya. itu gitu loh, Mbak Alia. Keren loh Pak ya. Ali juga sering kan Pak lihat tentang pelajaran ini kan Pak. Iya. Kita bahasa Indonesia ini teman-teman sebenarnya kita tuh nggak hanya belajar tentang bahasa secara tulis, tapi kita juga belajar bahasa secara lisan. Bagaimana tips public speaking, bagaimana cara kita menyampaikan argumen kita, menyampaikan dengan cara kita kemas sehingga apa yang disampaikan tuh masuk kepada pendengar. Oke. Terserah sekarang Mbak Alia lagi. Apakah Mbak Alia akan melanjutkannya atau tidak? Karena pasal prinsipnya kita yang dosen-dosen kan memberikan ilmunya sehingga perlu untuk diteruskan. Gitu Mbak Alia. Betul ya Pak ya. Oke. Intinya Mbak Alia, bangsa yang kuat itu bangsa yang menghargai budayanya. Kasih kata-kata dulu Pak. Bangsa yang kuat, bangsa yang menghargai budayanya teman-teman. Nih Pak, kita berbicara lagi tentang budaya Pak. Boleh. Nih Pak, kan budaya tuh banyak ya Pak ya. Ada mulai dari Sabang sampai Merauke. Kalau menurut Bapak, apakah seluruh budaya Indonesia ini harus kita terapkan? Pada prinsipnya, kalau kita terapkan itu konteksnya penerapannya di mana? Karena ada dia namanya local genius, local wisdom, ya kan? Atau mungkin muatan kearifan lokal masing-masing. Kearifan lokal yang mungkin ada di daerah Bengkulu, ya mungkin lebih spesifik bisa kita pakai di Bengkulu. Nah, tapi bisa saja kalau dia secara general bisa kita pakai semuanya. Nah, makanya ada
misal nih teman-teman, di dalam cerita-cerita rakyat itu ada kearifan lokalnya. Nah, contoh di dalam tradisi aja. Ini saya contohkan karena juga bidang saya tradisi. Nah, di dalam tradisi bimbang misalnya, pernikahan ya. Bimbang Nah, ya. bimbang itu pernikahan cara adat. Oh. Nah, orang Serawai. Orang Nah, Serawai itu. masyarakat Serawai. Kalau ketika bimbang itu kalau di kota mungkin kan sudah catering aja semuanya. Tapi mereka itu masih bergotong royong untuk membantu itu semuanya. Oh iya. Nah, masih ada rapat panitia, membantu panitia, tugas dan pekerjaan dan masih ada ketika dia membangun panggung, itu mereka sama-sama membuat ini. Namanya Panggung. pengujung. Oh, pengunjung Nah, buat namanya. pengunjung itu mereka sama-sama untuk membuatnya, bekerja sama. Kemudian juga ada bagian para ibu-ibu, nanti mereka juga membantu untuk memasak. Nah, sampai juga nantinya ketika ada tradisi menari, itu juga sama-sama menari. Jadi terkesan itu kekeluargaannya hadir semua. dalam hal Betul, itu, teman-teman. gitu ya. Nah, terus juga kalau mungkin di Batak, ya seperti Manortor, itu kan nggak sendirian dia Manortor. Iya. Menari ini seperti itu. Ya. Jadi semua itu pada prinsipnya Bagus ya, Pak. punya kearifan lokal masing-masing. Nah, inilah kekayaan salah satunya milik Indonesia. Iya. Nah, jadi kita sebaiknya itu memang harus tetap mempertahankan kearifan lokal itu. Betul ya teman-teman. Ternyata teman-teman banyak sekali teman-teman hal-hal mengenai kearifan lokal itu teman-teman yang perlu masih kita pelajari teman-teman. Karena Indonesia ini kaya ya Pak ya. Banyak sekali teman-teman. Bahkan negara luar tuh ya teman-teman. Kayak Ali sering juga Pak baca-baca dengar berita kalau misalkan mahasiswa di Harvard itu sering ke Indonesia ternyata. Suka ngapa? Ternyata meneliti. Meneliti apa? Bahasa kita, budaya kita teman-teman. Itulah peran kita ya teman-teman. Jadi kita Ya, Pak, ya. harus berusaha mempertahankannya. Jangan sampai teman-teman itu nanti yang menjadi ahli dalam satu bidang ini malah dari luar gitu loh. Iya. Padahal kita orang asli situ. Iya betul. Ya kan? Nih Pak, sekarang kan Pak udah masuk era digital nih Pak. Menurut Bapak nih Pak, bagaimana sih Pak peran bahasa Indonesia ini semakin menyelaraskan dengan teknologi sekarang ini? Ya, kalau namanya teknologi kan nggak bisa kita hindari ya Mbak ya. Iya. Nah, jadi pada prinsipnya sekarang juga kita sudah bisa melihat banyak media-media yang bisa dipergunakan untuk public speaking. Nah, jadi ini juga salah satu yang dipergunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesianya. Contoh banyak yang saya lihat itu pembelajaran yang bahasa Indonesia yang dilakukan, kata yang baku atau tidak baku. Oh iya. Itu kan dari media Mas. Iya, Jadi betul. sederhana saja mereka melihat, oh ini yang tidak begitu mencet yang ini Tidak yang ini ya, Pak, ya. Artinya kan juga sudah dimanfaatkan. Terus juga melalui video-video singkat juga itu banyak juga dipergunakan untuk penggunaan bahasa-bahasa yang baik dan benar. Nah, ini seperti mungkin muncul di media-media sosial ya, muncul di video-video YouTube. Itu salah satunya ya sekarang kita harus memanfaatkan itu gitu. Jadi tidak bisa sebuah ilmu itu lepas dari media. Media, betul sekali ya Pak ya. Sekarang aja yang aksara itu aja bisa sekarang dibuat dalam bentuk medianya. Aksara ulu itu Pak? Aksara ulu bisa. Udah bisa sekarang Pak ya? Dalam Dengan keyboard kita- itu, keyboard. Iya. Ada punya program aplikasinya yang dibuat oleh Prof. Sarwiti. Wow, teman-teman, keren sekali bahasa daerah kita teman-teman. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan tuh Mbak Alia sebagai penerus. Minta ilmunya dulu Pak. Oke teman-teman. Nih Pak, tadi Pak kita udah menjelajah tuh Pak tentang bahasa Indonesia nih Pak. Gimana sih Pak pandangan Bapak mengenai masih banyak orang yang meremehkan prodi pendidikan bahasa Indonesia Bapak? Emang Mbak Alia merasa diremehkan? Jadi gini Mbak Alia, jadi pada prinsipnya itu bukan masalah diremehkan atau tidak diremehkannya. Sebuah program studi itu semuanya punya kekuatan sama-sama. Punya peluang, karena punya peluang untuk lowongan pekerjaan yang sama. Nah, jadi bahasa Indonesia itu punya identity sendiri. Nah, itu budaya lokal. Bahasa Indonesia ini diatur semuanya juga di undang-undang juga ada. Iya kan? Iya, Nah, betul. sampai MKU aja harus ada
bahasa Indonesianya. Itu keunggulannya. Nah, jadi, sekarang bagaimana teman-teman yang di prodi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu memperkuat dari prestasi mahasiswanya, ya kan? Iya, Ketika mahasiswanya berprestasi semua, itu dari bawah dan di atas itu pasti kuat. Iya, betul. Nah, yang kedua itu kita juga memperkuat risetnya. Riset, Pak. Iya, penelitiannya seperti tadi mungkin bisa kolaborasi antara mahasiswa dengan dosennya. Iya. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian nanti akan ada dari riset bersama ini kita mungkin akan memberikan luaran yang baru juga, yaitu tulisan bersama mahasiswa dan dosen atau dosen dengan mahasiswa. Karena penelitian sekarang juga harus melibatkan mahasiswa, nggak bisa tidak. Nah, terus juga yang keempat itu adalah melakukan pengabdian bersama. Pengabdian bersama. Nah, pengabdian ini juga merupakan salah satu untuk memperkenalkan prodi-prodi itu, gitu loh Mbak Alia. Jadi pada prinsipnya kalau kondisi diremehkan atau apa itu, ya program studi itu tidak ada yang diremehkan. Iya. Cuma bagaimana mahasiswanya itu membuat itu sebagai pilar yang kuat. Wais. Nah, itu prodinya gimana gitu. Iya juga Pak. Ada juga Jangan merasa rendah sendiri. Enggak apa-apa. Sering aja mendengar-dengar isu-isu dari teman-teman Pak. Silakan kita bantah. Wais. Buktikan ya Pak ya. Iya teman-teman, karena juga kata dosen ya Pak ya, kata Ibu Emi Pak. Oh gitu. Semua ilmu tuh sama nak. Yang membedakan itu apakah kita benar-benar up di bidang itu, benar-benar ahli di bidang itu. Kalaupun teman-teman sekarang mungkin ada jurusan, misalnya jurusan kedokteran ataupun apa sebagainya, tapi teman-teman hanya sekedar numpang nama aja di jurusan itu kan, teman-teman nggak bisa juga memberikan kontribusi yang nyata gitu ya Pak ya. Oke. Jadi intinya kita harus benar-benar fokus pada bidang kita, apalagi tentunya jurusan pendidikan bahasa dan seni. Ya, di jurusan pendidikan dan seni. Ini seperti ini Mbak Alia, sederhana saja analoginya. Kalau Mbak Alia dikasih tongkat, Iya Pak. nah Mbak Alia nggak bisa memanfaatkannya, pasti tidak akan bermanfaat. Betul ya. Nah, dikasihkan kepada orang yang pas, bisa sebagai penopang dia untuk berjalan. Ya kan? Dikasihkan ketika dia ada mungkin orang yang untuk berburu, mungkin diubahnya menjadi sebuah tombak, bisa menjadi alat berburu. Itulah ilmu Mbak Alia. Daging semua ya teman-teman. dari mulai awal. Oke nih Pak, sepertinya kita udah sampai ke tahap closing ya Pak ya. Semangat ya Mbak Alia. Semangat juga ya Pak ya. Ajak-ajak ya Pak ya. Ini lagi janji. Penelitian guys. Oke Pak, mungkin boleh kasih closing statement ya Pak kepada mahasiswa Pak. Oke, teman-teman mahasiswa, baik itu di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan juga Pendidikan Bahasa Inggris, ini kita di satu jurusan yang sama. Jadi jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, ada baiknya kita berkolaborasi, saling membantu. Karena kita di prodinya saling berkolaborasi. Nah, artinya kita mari membangun jurusan kita ini menjadi lebih kokoh dan lebih kuat, karena prodi-prodi Anda ini, jurusan Bahasa Indonesia dan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, itu adalah prodi-prodi unggulan di UNBK. Banyak peminatnya. Jadi Anda duduk di situ itu sudah menumbangkan beberapa orang. Ya. Jadi semangat. Tetap konsentrasi membela negaranya. Siapa? Oke Bapak, terima kasih Bapak ya Pak ya Pak ya. Sebelum Pak, kita tutup Pak, kita jargon dulu Pak. Boleh. Podcast FGIP Universitas Bengkulu, lifelong learning. Oke teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sukses.